Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul berbahagia dalam rangka kegiatan pembahasan yang dilakukan oleh salah seorang rekan guru calon guru penggerak, yaitu Pak Zainul Mubarok. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami atas nama kepala sekolah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya berada di ruangan ini untuk memberikan support, mendukung, sekaligus mungkin nanti ada saran-saran dan sebagainya pada salah seorang guru kita yang melakukan salah satu proses atau syarat untuk menjadi guru penggerak. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada beliau. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimasan budaya positif tentang budaya positif. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini bukan mau ngajarin ya, dan mau ini jadi proses belajar. Saya secara pribadi mudah-mudahan menjadi proses belajar kita bersama untuk kebaikan profesi maupun tempat kita bertugas nanti. Jadi ini adalah salah satu tugas sebagai bentuk aksi nyata di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Salah satu materinya itu tentang budaya positif. Baik, saya akan lanjutkan selanjutnya. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Jadi harapannya kan kita ini Bapak Ibu guru yang hebat. Yang bawa aktif semua? Bawa ya? Karena saya sebentar lagi ada ice breakingnya, tapi pakai kahut. Tahu kahut ini? Iya. Kira-kira nih yang terlintas di benak Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Kebiasaan baik. Baik, ada lagi? Disiplin. Disiplin termasuk budaya positif. Ada lagi? Pembiasaan diri yang harus dibiasakan menjadi sebuah kebiasaan. Baik, yang di belakang. Ada? Bu Dwi, kira-kira budaya positif apa Bu? Perilaku, kebiasaan perilaku. Kebiasaan perilaku. Kira-kira kalau yang selama ini kita jalani, yang di sekolah, selama ini kita di sekolah kita, apa budaya positif? Contohnya nih budaya positif yang pernah kita terapkan. Intan pagi. Intan pagi. Sapa. Buang sampah pada tempatnya. Ada terhadap sholat berjamaah.
baik itu semua benar termasuk budaya positif. Nah, kalau dari pengertiannya, budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maksudnya buang sampah sembarangan memang sudah pernah kita lakukan, cuma kan kadang kita kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan ini maksudnya kemana? Karena kan seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke materinya tentang jadi kita mau merubah paradigma kita yang sebelumnya ke paradigma baru. Saya mau tahut dulu lah. Nggak apa-apa ya, tahut ya. Saya nggak banyak referensi yang itu ice breaking yang senang-senang. Jadi biasanya juga di kelas kalau ice breaking biasanya ice breakingnya kabut di kelas. Misalnya kalau lagi belajar, kemudian anak mulai atau sebelum mulai pelajaran atau anak mulai bosan, biasanya saya kabut. Kalau kita pakai belajar ID itu bisa 40 pesertanya, tapi kalau nggak pakai itu bisa 20. Ini masih yang versi gratis sih. Iya. Saya pakai Microsoft ada Oh gitu. Tahun 40. Cuma ya fiturnya memang terbatas, cuma pesertanya bisa 40. Bisa bikin soal dia ganda sama daftar. Saya pernah nyoba quizzes. Kalau quizzes kan soalnya kelihatan di HP anak. Jadi dia bisa ditutup juga. Oh saya belum tahu kan gitu dia. Jadi dia kasihkan malah gini kalau kita pakai quizzes kan. Kalau tahun kan kita paksa dia melihat. Iya. Kalau ini memang dia, Ya. cuma masalahnya karena kadang nggak jelas kan. Kadang juga repot juga. Gambar tulisan lagi. Oh iya. Anunya sih jenis soalnya terbatas kalau yang basic. Yang belum ikut. Loh, saya di sana ada, tapi kok di sini keluar saya. Pulang. Nah, mungkin kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, itu kan saya udah masuk, tapi di sini saya lock, Mbak. Supaya nggak langsung terkenal nanti kalau juara. Nah, ini nama inisial ini MM. Jadi double tuh ini nanti. Nah, gampang Pak. Saya lock ya. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yang dibuka itu tahun berapa? Kita itu www.tahun.it. Nah, dibuka pakai browser, bisa pakai laptop, bisa pakai tab, bisa pakai HP. Ada Sumsal, ada Son, Green Games, Twin, Edit-In, Ayaransa. OMC, dan aja. Oh, ini dan aja tadi yang terakhir ganti. Udah masuk semua? Cuma ya ini kalau kita ngajar di SMA, SMK biasanya karena bawa HP kan, kalau di SD kan anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu waktu bisa salah satu referensi untuk test briefing.
Wahyu ikut? Enggak? Belum. Oh. Biarin dulu. Kita mulai ya? Iya, Oke. kita mulai. Judulnya tentang disiplin positif dan kebajikan universal. Benar atau salah? Soalnya gimana? Menurut Glaser, guru mengontrol murid adalah ilusi. Padahal soalnya belum dia lupa aja. Guru mengontrol murid adalah ilusi. Ya, yang benar itu benar. Jawabannya itu tuh harus cepet-cepet. Jawabnya harus cepet-cepet. Oh, iya. 20 detik. Nanti beda nilainya di cepet-cepetan jawabnya. Benar. Jadi nanti itu oh, ayaran sana. Benar dan salah lagi? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa adalah ilusi. Ya. Ya. Benar. Aku dong. Siapa ini? Queen. Soal nomor 3. Menurut paradigma stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Ya, benar. Layaran sama. Belum pernah. Jadi kecepatan jawabnya ngaruh ya. Bukan teori kontrol. Berikut ini yang bukan teori kontrol. Yang bukan. Waktunya iya. Yang bukan ya. Sopoy. Orang lain bisa mengontrol saya. Benar atau salah? Menurut paradigma teori kontrol, orang lain bisa. Apa? Tadi ada ya, tadi lihat. Ya, jawabannya salah. Wah sekali begini nih. Karena mungkin namanya ini dia. Di sini ada sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kemenangan. Jawabannya salah. Yang buat soal ini. Salah doang. 7 dari 10. Mau ada sampingnya DPD nih. Bocor ya soalnya. Ada titik. Disiplin yang artinya berasal dari bahasa Latin disiplina.
Oke. Yang benar itu merah. Ada yang benar ya? Belajar. Jadi disiplin itu artinya sebenarnya belajar. Yang bukan profil Pancasila, mata lupa. Yang bukan profil. Kayaknya berubah warnanya Pak ini selalu. Jadi saat itu terus. Ya, masa kita tahu profil Pancasila ini? 9/10 benar atau salah? Disiplin adalah motivasi intrinsik bukan ekstristik. Dari intrinsik itu dari dalam, ekstristik itu ya. Intrinsik. Hilang ini ajaran saya. Yang tidak termasuk pilar karakter Indonesia. Ini tulisannya terlalu teoritis ya. Baik, ini podiumnya. Soalnya terakhir tadi pedi dulu. Oh, yang ketiga. Ini dari awal nih. Memimpin terus. Baik, terima kasih. Perubahan paradigma. Jadi tadi juga buktinya nih dari hasil kasusnya ternyata ada yang belum pas mungkin yang kita pahami dengan istilah yang ada sebelumnya. Jadi sebenarnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi siswa itu atau anak itu bukan tabula rasa. Ya, kertas kosong. Jadi anak itu bukan kertas kosong. Jadi anak itu kan sudah ada isinya. Sudah ada isinya. Kemudian semua anak terlahir dengan bakat masing-masing. Kemudian mereka memiliki bakat dan budi pekerti. Tugas guru itu menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu seperti petani, anak itu ibarat benih. Jadi kalau anaknya sumbernya benihnya itu baik, kemudian ketemu dengan lingkungan sekolah yang baik dan petani yang baik, maka tumbuhnya baik. Benihnya bagus, lingkungannya buruk, petaninya jago, mungkin baik, mungkin bisa tumbuh bagus. Tapi kalau lingkungannya buruk, petaninya buruk, walaupun benihnya bagus kan bisa masih tidak berhasil lah. Kemudian anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita ini membawa kodrat alam dan kodrat zaman kita sendiri-sendiri. Ada yang namanya generasi milenial, kemudian apa kemarin Boomer, milenial, Z gitu ya. Sekarang, jadi kita terlahir itu makanya anak-anak di bayi, anak-anak kecil yang baru bisa main HP, umur balita saja sudah mudah sekali beradaptasi dengan handphone karena memang kodrat zamannya, kodrat alam dan kodrat zamannya seperti itu. Jadi kita menemukan keadaan yang berbeda, kemudian filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga kita harus berpihak pada anak. Jadi pendidikan itu harus pendidikan yang berpihak. Jadi maksudnya perubahan paradigma di sini
membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika anak kita misalkan menjadi ini, kemudian guru itu adalah petaninya, maka sekolah harus disiapkan menjadi lingkungan yang positif, sehingga ketika kita sebagai petani dan benih yang dipersiapkan itu kan berhasil lah nanti proses tumbuh kembangnya. Lingkungan yang positif, aman dan nyaman, kemudian murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Merdeka maksudnya di sini mereka punya kontrol pada dirinya sendiri. Jadi bukan merdeka semau-maunya yang selama ini mungkin ada yang banyak salah persepsi. Merdeka di sini maksudnya peserta didik itu memiliki kontrol pada dirinya untuk misalnya dia mau berpendapat, tidak ada yang melarangnya untuk berpendapat. Jadi dia tidak perlu takut, misalnya di kelas karena dia diancam untuk berpendapat, akhirnya dia diam, berani bertanya atau memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Jadi maksudnya di sini merdeka, peserta didik kita itu merasa aman atau merasa nyaman ketika proses, kemudian dia bertanggung jawab pada dirinya, dia berani untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi sebagai individu maksudnya, bukan merdeka yang bebas ya. Kemudian dia murid-murid nanti mandiri, bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam hal kontrol guru dalam menghadapi murid. Dan itu yang selama ini kita kenali, makanya disiplin itu ya biasanya tata aturan gitu. Anak-anak harus ikut aturan, ada aturan. Nah, ternyata seperti yang tadi dikahut, ternyata disiplin itu dasar katanya malah belajar. Nah, ini menurut Glasser, Dr. William Glasser, ini paparan dari William Glasser dalam teori kontrol untuk meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu ilusi seperti yang sebenarnya tidak nyata. Nah, perubahan paradigma yang dimaksud di sini stimulus respon menjadi dari kontrol. Pertanyaan ini kan bisa kita mengontrol seseorang yang sering kemudian terjadi tidak saja di sekolah, di kelas, bahkan di rumah. Kadang kita berpikir kita mampu mengontrol seseorang. Nah, di teori stimulus respon dan teori kontrol ini, jadi kalau di stimulus respon kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita kalau di stimulus respon kan dipaksa gitu orang memiliki pandangan yang sama. Nah, kalau di teori kontrol kita harus saling pahami pandangan orang lain. Kan beda-beda pandangannya. Iya, cukup jelas ya. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada orang berperilaku yang buruk, ya itu sering kali dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada alasannya orang berperilaku. Anak tidur misalnya, anak nakal, perhatian, anak tidak mengerjakan tugas, anak pasif, anak terlambat, itu pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalnya kita kan biasanya misalnya kalau ada
biasanya mau itu karena kita merelakan orang itu mengontrol kita, bukan sebenarnya bukan dia yang kan itu. Hanya sudah disuruh lari 10 kali lebih di lapangan, dan kita mau itu kan karena kita membiarkan diri kita mengizinkan orang itu mengizinkan diri kita untuk mengikuti perintah orang. Sebenarnya kan kita sebenarnya punya kontrol pada diri kita yang membuatnya perintah orang itu terlaksana. Saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Nah, kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sesuai dari yang tadi, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kita seringkali kita beranggapan karena rujukan gagal, kita kemudian memaksa. Nah, kalau di teori kontrol, kolaborasi dan menciptakan kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi yang perlu dikembangkan itu bukan rujuk kemudian memaksa, tapi justru yang perlu kita lakukan itu kolaborasi. Jadi apa? Ada kesepakatan, kemudian nanti ada pilihan-pilihan baru untuk ya tujuannya tetap sesuai dengan kebajikan universal. Kalau di stimulus respon, model berpikirnya menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, harapannya model berpikirnya itu menang-menang. Jadi semua menang. Untuk kebaikan bersama. Sekali lagi saya tegaskan ini proses belajar saya ya secara pribadi, bukan berarti lebih tahu. Ini sebuah proses. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Ada mungkin yang belum kurang satu ya. Setuju aja gitu. Wih aku wih. Oh udah. Baik, nah tadi apa nama disiplin? Kita kan sering sekali menghubungkannya dengan taat pada aturan ya. Aturan, mengikuti perintah, tidak larangan. Nah, kata disiplin sering kita kaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Jadi, disiplin dan hukuman itu berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Belajar dengan disiplin tidak harus dengan hukuman. Kemudian justru hukuman salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau saya menetapkan disiplin, nggak usah dihukum, nggak usah pakai hukuman. Solusinya kita masih lanjut. Ada kira-kira gimana tuh? Kan akan berbeda-beda dengan input dan kondisi yang ada saat ini. Masalah kan misalkan kita lihat yang seharian aja ya, beda input di sekolah satu sebagainya. Dan di sini kalau itu malah dia naik atau malah menjadi, yang di sini jadi efek jerah, gitu. Yang bisa jadi begitu. Jadinya kalau misalkan justru hukuman adalah salah satunya. Kalau saya kan setujunya tidak begitu. Tapi kan ternyata setelah lihat kenyataannya, ada nggak bisa juga. Kamu harus Tetap harus ada hukuman. ya karena memang kondisi anak itu yang menuntut kita jadi Di sini tidak dibilang tidak ada sebenarnya hukuman, tapi menjadi alternatif terakhir. Ya udah, berarti di sana itu alternatif terakhirnya ya hukuman. Ya kita bilang mau idealis, nah kan susah juga kan ya, karena beda-beda kondisi. Makanya di sini juga dibilang ya,
Jadi itu jangan menjadi kemudian nanti sedikit-sedikit kita menghukum, sedikit-sedikit menghukum, kalau sedikit hukum kalau supaya jangan seperti itu. Tapi ketika sudah melalui beberapa fase, beberapa tahap, udah terpaksa dihukum. Ya, gimana? Kalau misalnya hukuman itu berarti dengan konsekuensi berbeda atau hukumannya sama atau lebih baik Ada yang bisa bantu. Nah, hukuman sama nggak sama konsekuensi gitu ya? Sama atau tidak? Gimana? Ada yang punya pendapat? Hukuman sama enggak hukuman dengan konsekuensi? tidak Nah, hukuman dengan konsekuensi hukuman itu lebih sanksi mengarah ke sanksi, tapi kalau konsekuensi bisa berupa sanksi, bisa juga tidak. teman ya. Ya, kalau hukuman itu lebih contoh daripada peraturan dari sekolah tersebut. Sedangkan konsekuensi itu kesepakatan bersama. Ada salah satu yang melanggar. Jadi dia menerima konsekuensi dari pelanggarannya ya. Saya kira gimana? Hukuman dengan konsekuensi Ya ada sih pembahasannya entah gitu. Nah, ada pembahasannya. Ada yang lebih baik bahkan dari hukuman konsekuensi ada yang lebih baik. kalau hukuman tanpa ada kesepakatan, kan tanpa ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi pada umumnya karena ada suatu kesepakatan, kalau di dalam kelas itu konsekuensi itu dari kesepakatan kelas, ada dari kesepakatan kelas. Kalau dia melanggar, dia harus menerima konsekuensi dari yang dia langgar gitu ya. Kalau ya sederhananya mungkin kalau hukuman itu dia satu arah, ya, karena satu arah. Hukuman itu sering satu arah. Bahkan yang kita hukum itu tidak tahu apa hukumannya, gitu kan? Jadi dia melanggar, ketika dia dihukum itu dia tidak tahu mau disuruh ngapain. Kalau konsekuensi biasanya yang mau menerima hukuman itu tidak tahu dia. Dia sudah paham. Ya, sederhananya mungkin seperti itu. Kalau hukuman itu seringkali ada aturannya, dia langgar sama seseorang, kemudian udah maunya diapain sama yang hukum, setelah yang hukum. Bahkan kadang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu kan dasarnya sama-sama tahu bahwa ketika dia melakukan A, maka dia harus melakukan B. Itu kira-kira ya. Sebentar ada. Sudah tidak sabar. Sudah ada bocoran ya ini. Untuk membuat budaya positif di lingkungan sekolah, kembali lagi ke permisalan petani dan benih tadi ya, sawahnya supaya bagus. Kita lingkungan sekolahnya kan harus bagus nih. Lingkungan positif sekolahnya harus memiliki budaya lingkungan budaya positif. Lingkungan sekolahnya harus positif dulu. Kemudian itu lingkungan positif itu bisa berasal dari jadi penting nanti Bapak Ibu guru misalnya wali kelas atau Bapak Ibu guru yang mengajar itu membuat peraturan dari peraturan kelas dibuat kemudian menjadi keyakinan kelas atau sebaliknya bisa juga diturunkan dari peraturan sekolah kemudian dari peraturan sekolah itu kita tarik menjadi keyakinan kelas untuk dilaksanakan. Jadi aturannya itu mulai dari peraturan kelas kemudian membesar lingkungan positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan.
pelaksanaan sterilisasi. Ini memang kecepatan pemilu. Iya Pak, ya tergantung posisi cucu loh. Nah, bikin lagi nih, bikin lagi. Ada. Ya lah dia. Itu ada yang nyanyi Queen, The Kings. Kan ada dari King. Sudah ya? Dua orang lagi. Sudah semua? Sudah ya? Kita lanjut ya. Ini tentang teori motivasi tadi. Ah? Sudah semua masuk? Fotografernya mas. Mau ikut gitu ya? Benar salah? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Itu udah tadi. Oke, tuh ada yang salah? Ada salah ya? Mudah ya, jadi menghindari hukuman itu malah motivasi terendah. Pernyataan yang tepat mengenai disiplin positif adalah masih ada yang salah. Hukuman adalah atau menyebabkan hukumannya menyebabkan perilaku pasif agresif meningkat. Ya, kalau ada hukuman. Benar atau salah? Ini hukuman, awas. Kalau dilakukan lagi, nah awas kamu yang ini hukuman. Tuh. Benar ya, hukuman ya. Jadi hukuman itu tidak melulu fisik. Cepat jawabnya juga beda nilainya dengan ini. Pernyataan tentang konsekuensi itu. Yang mana nih? Apa peraturannya? Mampukah kamu apa yang kamu yakini? Kan kita tadi sepakat ya, konsekuensi kan dari kesepakatan tahu. Tapi kan anaknya tahu peraturan. Restitusi tidak tepat. Pernyataan yang tidak tepat mengenai restitusi. Apa mengenai restitusi? Tidak tepat ya Pak ya. Cari yang salah. Sama ngeklik aja gini. Bahkan yang tidak tepat. Di sana urutannya begitu, di sini. Yang tidak tepat
konsekuensi. Salah. Membersihkan catatan yang dibuat di meja tulis adalah konsekuensi. Oh, cepat sekali. Cuma 5 detik itu dulu. Ya. Mana kuil? Ciri-ciri restitusi adalah restitusi itu memperbaiki. Pertanyaan terakhir. Mengubah restitusi diri, mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Restitusi diri itu dari mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri. Oke. Ini nomor satu. Ya, ini Pak. Ini. Ya. Ya, sudah punya gambaran ya tadi berarti yang mau disampaikan. Baik, selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, tadi mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, atau dulu kita nyebutnya apa? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, sekarang dirubah nih, ubah lagi istilahnya, tapi sama sebenarnya. Maksudnya ya kesepakatan kelas itu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Dulu jawab COVID nih, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ada alasannya. Apa itu alasannya? Biar mengapa kita ya? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. COVID, virus. Tetap menjaga kesehatan. Itu kan pastinya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Biasanya kalau kita motivasinya dari diri kita mengikuti pelatihan itu biasanya tetap ya, tidak mau terlambat. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Jadi motivasi intrinsik untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau itu motivasinya dari diri, dari keyakinan, dari nilai-nilai yang ada di diri itu, jadi menggerakkan dia. Ya, mungkin itu yang sering kita lakukan bersama. Itu makanya dibilang pakai keyakinan bukan peraturan. Ya. Jadi harapannya ketika menggunakan keyakinan kelas, kita mengajak murid, mengajak siswa, mengajak peserta didik kembali ke nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di dunia ini kan ada kebajikan universal yang kita akui bersama secara global. Menghormati orang lain, ya apa agamanya, apa sukunya, menghormati orang lain termasuk kebajikan universal.
memotivasi seseorang dari dalam, memotivasinya dari dalam ketika keyakinan, misalnya kayak sholat, keyakinan kita kan, kayak beribadah kan karena dari perasaan dari dia. Jadi keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dari dirinya orang itu, dan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau motivasinya dari dalam diri kita, dari intrinsik, apalagi dari keyakinan kita, senang kita melakukan, semangat kita melakukan. Ya, berbeda kalau cuma aturan-aturannya saja. Hanya harapannya ketika kita menyusun keyakinan kelas di kelas bersama peserta didik, ya itu berasal dari keyakinan. Jadi supaya peserta didik itu merasa tergerak untuk melaksanakan keyakinan. Jadi bukan kita buat dulu menurunkan dari peraturan sekolah, kemudian kita buat rangkaian aturannya, kemudian kita tempel dan kita paksa. Daripada seperti itu, hanya membuatkannya peraturan-peraturan, lebih menggerakkan ketika kita ajak peserta didik untuk membuat keyakinannya. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih tinggi dan konkret. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu biasanya bahasanya lebih abstrak, yang diturunkan dari peraturan-peraturan sekolah. Biasanya dari peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah kita turunkan, misalnya dilarang buang sampah sembarangan, itu yang diturunkan. Nanti diambil dari kewajiban yang besar. Dilarang membuang sampah. Kan biasanya kalau peraturan kan kalimatnya negatif. Kalimat-kalimat dilarang, jangan dilarang. Nah, nanti kalau keyakinan kelas itu kita rubah dia menjadi kalimat positif. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau nanti di keyakinan kelasnya menjadi kebersihan. Lebih abstrak lagi. Jadi bahasa yang kita gunakan kebersihan. Nah, kebersihannya itu baru didetailkan. Ngapain kebersihan? Lingkungan kelasnya jadi asalnya dari peraturan sekolahnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhatan pendapat. Dan kalau yang pernah saya lakukan kemarin, tentunya juga teman-teman CGP juga pernah melakukan. Nanti tidak bisa mencoba melakukannya. Jadi anak-anak itu kita bagikan sticky note. Mereka menulis peraturan sekolah yang mereka ingat. Jadi kita bersama-sama membuat keyakinan kelas itu. Lalu kalau kemarin yang saya lakukan di kelas PKJ itu saya bagikan sticky note. Kemudian saya terus mereka menuliskan peraturan sekolah. Kan banyak kan siswanya. Nanti kita kelompokkan. Biasanya kan sama, dilarang merokok banyak. Dilarang buang sampah sembarangan, berpakaian rapi, memasukkan baju untuk yang cowok tidak gondrong, berarti kan kerapian tadi. Nah, nanti itu kita turunkan menggunakan kata universal. Misalnya tadi ada yang bilang menggunakan make up. Nah, ada yang anak cewek itu dilarang menggunakan make up. Nah, dan terus dilarang menggunakan aksesoris perempuan untuk yang laki. Nah, nanti di kerapian kita kelompokkan dia menggunakan pernyataan universal. Jadi anak-anak kita ajak bersama. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi jangan banyak, 3, 4, atau 5 sudah mungkin maksimal. Nah, bahkan kalau di contoh-contohnya yang kami dapat malah hanya 3. Keyakinan kelas hanya 3 saja. Yang penting kan dijalankan. Jadi banyak-banyak tidak ada yang dijalankan. Pernyataan-pernyataan tadi dan aturan itu dilarang. Nah, kalau pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk. Jadi harapannya dengan kalimat-kalimat positif kembalikan buku pada tempatnya. Kalimat-kalimatnya
Nanti keyakinan kelas itu tidak sekali dua terus selanjutnya gitu. Nanti ditinjau kembali, misalnya ke semester, oh ada yang tidak relevan, atau ada yang perlu ditambahkan, atau ada yang perlu diganti, itu harus terus ditinjau. Keyakinan kelas tidak dibuat untuk sekali selamanya. Ini nanti perlu direview dari waktu ke waktu. Sedikit lagi, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Nilai kebajikannya yang ditunjukkan untuk tanggung jawabnya. Nanti berarti di keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Ini kan lebih abstrak. Nanti anak-anak, nah, ayo apa yang kita tanggung jawab? Kan banyak yang tidak. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, jadi keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu bahasanya nanti di keyakinan kelasnya. Nanti ada peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi kita bisa meminta mengajak anak untuk bersama-sama menjaga komitmen supaya itu tadi motivasinya intrinsiktif. Dilarang melakukan kekerasan, ini juga keselamatan, menghormati orang lain. Jadi tidak harus digini juga ya, satu-satu juga. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau sabar. Ini sesuai dengan karakter mata pelajaran masing-masing. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Jadi bahasanya itu bahasa universal dan bersifat abstrak, positif, abstrak. Dan yang terpenting tidak banyak. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Jadi seringkali tindakan yang kita lakukan kita kasih penghargaan. Oh ini juara satu. Yang juara satu berapa orang? Satu orang ya? Satu orang. Lebih banyak yang tidak cuma satu. Lebih banyak yang dihukum daripada yang diberikan penghargaan. Ya kan? Iya. Makanya sebenarnya sejak konsep kurikulum 2013 sebenarnya sudah diperkenalkan supaya di kelas itu tidak ada rankingan sebenarnya. Tapi ternyata di lapangan tidak bisa karena nanti mau masuk sekolah berikutnya dituntut ranking segitu. Padahal kalau secara kurikulum ya kurang pas sebenarnya, sudah dari 2013 itu dilarang sebenarnya. Dilarang sebenarnya. Harapannya karena sebenarnya lebih banyak anak yang dihukum daripada anak yang diberikan penghargaan. Jadi tidak akan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kita ngasih penghargaan sama nilainya kita menghukum orang lain. Yang bukan dikasih penghargaan itu yang dihukum dengan nilai yang sama dalam penghargaan. Jadi misalnya kalau dinilaikan, tadi kita kasih permen satu orang, kita sedang menghukum lebih banyak orang dengan harga permen. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi dari awal. Jadi itu yang terjadi sebenarnya sama dunia pendidikan kita ya, tidak turun-temurun, gurunya, sistemnya, secara keseluruhan terlalu banyak penghargaan. Jadi ketika tidak ada penghargaan, hilang motivasi dari dalam. Ya, itu mungkin yang ingin dibangkitkan oleh kurikulum yang baru. Jadi mari kita sama-sama membangkitkan motivasi peserta ini, samanya. Atau mungkin bisa dibilang, udah putus tuh lingkaran setannya di kita itu, stop. Walaupun dulu kan misalnya ada guru yang satu, nggak rasain kan gimana rasanya yang ketiga, 4, 5 bawah. Gimana rasanya dibanding-bandingkan karena ada tenaga gitu kan? Sama guru yang satu gitu kan? Itu kan udah di sekolah, udah di rumah, banyak yang iya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, jadi kalau dikasih, ya terus, maunya dikasih terus. Ketika kita berhenti kasih, berhenti dia.
kalau pakai penghargaan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi dulu itu ada kan? Ya, kira-kira gitu. Itu jadi ini sekali ini tahu. Jadi akhirnya dalam satu kelas itu kan yang sukses hanya 10 orang, ada 10 besar, sisanya yang sukses di sini padahal 40 gitu. Karena kan tidak seperti itu. Harapannya kan seperti tadi kita ingin satu kelas itu semuanya sukses. Nggak ada yang tidak sukses. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah penghargaan. Jadi ketika seseorang pekerja seni ini pernah dilakukan penelitian, jadi para pekerja seni itu dijanjikan penghargaan, jadi mereka jadi malah hasil pekerjaannya itu menjadi kualitas pekerjaannya menjadi menurun. Tapi ketika itu terlahir dari motivasi diri mereka, kualitasnya itu yang dilakukan penelitian. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua adalah yang paling sedikit merasa dihukum. Yang ranking kedua yang merasa paling dihukum, tanggung kan ya? Sedikit lagi. Yang kira-kira ada yang di mana? Seperti apa yang disampaikan oleh Raja Dewantara ya, bahwa anak itu memiliki kodrat zaman dan kodrat alam. Beda-beda kita, setiap generasi itu punya kondisi yang berbeda. Betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Gimana? Cukup? Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini pengaruhnya jangka pendek, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi yang dirusak itu hubungan. Jadi penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Nah ini tadi yang konsekuensi sama hukuman akhirnya muncul kita mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira ini hukuman atau hukuman. Ada yang konsekuensi? Bungkus hukuman. Betul, hukuman. Itu hukuman. Walaupun disuruh nulis. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Ada hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Konsekuensi. Yang lain? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Semangat nih. Konsekuensi ya. Diganti kertas temannya. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tersenggol pada saat konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Karena di sekolah itu ada aturan harus pakai hitam. Ada nih anak yang nggak pakai hitam. Ya udah disuruh buka. Kemana tuh konsekuensi?
hukuman ya. Nah, lari ini sama-sama lari nih mengingi lapangan basket 2 kali, tapi ini karena terlambat untuk mata pelajaran PJOK. Ini hukuman ini karena masih ada hubungannya ya. Jadi dia disuruh, dia terlambat dan dapat pemanasan suruh. Kira-kira gitu bedanya. Mudah-mudahan kelihatanlah dari contoh yang hanya segini ini konsekuensi sama hukuman dasar. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Itu maunya hukuman itu menyakiti. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena dia melakukan A, sesuatu harus terjadi. Tapi tidak harus menyakiti. Membuat anak sakit secara fisik maupun secara hatinya untuk jangka waktu yang lama. Jadi kesel. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hanya lari 10 menit atau terlambat waktu itu. Atau hanya disuruh membersihkan meja. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan. Konsekuensi sifatnya stimulus ketangkapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau sering dihukum nanti sering tidak jujur ya, sering bohong, tidak mengaku. Dia akan menyembunyikan kesalahan. Kalau dengan konsekuensi anak belajar untuk mengaku. Hukuman itu nanti marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu dampak dari hukuman. Kalau konsekuensi nanti dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misalnya dia disuruh keluar sementara. Oh, tadi temannya udah mulai olahraga dia masuk. Ini menurut dosen. Si dosen. Nah, perilaku manusia itu karena adanya kebutuhan dasar, ada motivasi kita karena kebutuhan dasar kita. Jadi selalu ada alasan kita atau tidak. Yang pertama itu ya untuk bertahan hidup. Orang melakukan sesuatu ya untuk bertahan hidup. Masih ada alasan di belakang-belakangnya karena kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu untuk bertahan hidup atau kebutuhan biologis lah. Kemudian manusia itu butuh cinta kasih atau diterima. Ini kebutuhan dasar ini. Ya. Penguasaan ini agak kebutuhan dasar manusia itu ingin menguasai. Bahasa banyak-banyaknya. Kesenangan, karena motivasi kita itu butuh kesenangan. Ya, kita mencari itu healing. Kebutuhan kita kebutuhan kesenangan. Dan kebebasan. Nah, harapannya dengan kita tahu kebutuhan dasar manusia ini, kita tahu bahwa ada motivasi di balik perilaku seksual. Jadi nanti sebenarnya misalnya dia sering tidur, kebutuhan apa sebenarnya yang dia tidak dapatkan? Dia cari-cari perhatian, bisa sering temannya di kelas. Kita bisa mencari tahu sebenarnya dia kebutuhan dasarnya yang mana yang dia harapannya seperti itu. Nah, yang tadi dari hukuman dan konsekuensi ada cara yang lebih baik yang bisa kita lakukan, yaitu restitusi. Jadi daripada menggunakan hukuman, daripada menggunakan konsekuensi, ya tapi tidak mungkin bertahap ya, kita melaksanakannya di kelas juga mungkin bisa bertahap, tidak harus semuanya kita pindahkan menggunakan restitusi. Ada mungkin keadaan-keadaan kita harus sampai ke konsekuensi. Ada keadaan-keadaan yang membuatnya terpaksa dihukum. Jadi kan tadi kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya, hukuman itu pilihan terakhir. Jadi ada yang mungkin nanti kita berusaha sampai konsekuensi saja, Nah, kalau restitusi, jadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita kasih dia kesempatan untuk memperbaiki, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang benar. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kita lakukan apa ya, pendampingan. Jadi kalau yang tapi kalau semuanya diserahkan ke guru BK saja. Nah, kita sebagai guru di setiap mata pelajaran kan biasanya ada tuh permasalahan yang kita hadapi. Ada anak yang rajin di pelajaran A, tapi pelajaran kita dia malas. Di pelajaran kita dia aktif, di pelajaran yang lain sering nggak masuk. Kan ada seperti itu. Nah, artinya proses restitusi, konsekuensi itu ada di tanggung jawab. Jadi kita ada, tidak bisa kita sepenuhnya semuanya diserahkan ke guru BP yang tidak ada yang guru BP ya. Dari ini yang kayak semua kan? Kalau yang BPK bahasa Indonesia. Oh, ada BK juga. Ya. Oh, ada ya. Alhamdulillah. Jadi nggak bisa gitu ya. Ada masalah sedikit, lempar. Nah, proses restitusi ini kan juga permasalahannya biasanya di masing-masing guru atau pelajaran berbeda. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia melakukan kesalahan itu menjadi pembelajaran. Itu ciri-ciri restitusi. Ya. Memperbaiki hubungan, ya, atau diganti aja sama yang baru, kan? Karena belajar dari kesalahan untuk memperbaiki hubungan ganti yang baru. Tawaran bukan paksaan. Gak bisa, jangan dipaksa. Kalau nggak mau ya nggak usah. Ya, jangan dipaksa. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Di mana kita membantu peserta ini. Sebenarnya waktu mengikuti pembelajaran tentang restitusi ini, saya malah lebih memanfaatkannya malah di rumah. Jadi bukan anak-anak malah yang jadi. Awalnya sih coba seperti itu. Jauh lebih bagus, lebih bagus hubungan kita di keluarga. Baru kita coba terapkan di siswa. Bisa dicoba. Jadi kondisi bagus sih ini, maunya bagus. Ya kalau rasanya kok tidak mungkin diterapkan di anak SMK, udah tadi bibitnya bagus ya, ini bibitnya udah hancur. Ini kalau petani jago, kan semua dia coba, tapi kayaknya anak itu hanya sekedar saat itu saja dia, maksudnya setelah selesai sudah tidak ada yang hidup beda. Makanya petaninya jago, lingkungan belajar sawahnya bagus, ya bibitnya udah terjangkit hama. Karena ada efek dari inputnya. Tapi kan seperti tadi kan tak bisa kita samaratakan semuanya. Itu maunya sih dicari tahu lah. Masing-masing siswa itu kita cari tahu. Tapi kalau di kelas kita kan biasanya kan tidak banyak yang bermasalah. Itu yang coba kita restitusi ya syukur-syukur berhasil. Tapi kita sama-sama belajar. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang dari tindakan itu ya. Tadi kan ada kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia itu kita tanya dia. Sebenarnya dia apa yang kurang? Kasih sayangnya ke kurangnya. Apanya yang kurang? Kesenangannya mungkin jarang diajak jalan-jalan, atau cuma diajak jalan-jalan ke Sembalun padahal dia pengennya jalan-jalan ke mall. Kesenangannya nggak kena gitu kan, nggak dapet. Inginnya diajak nonton deh, diajak ke Sembalun kan. Perlu ini kebutuhan dasarnya nggak usah terlalu fokus. Restitusi adalah ciri yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi itu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kesalahannya itu karena sudah menjadi pembelajaran untuk dia, fokusnya itu malah untuk memperbaiki karakter. Kesalahannya udah lewat, ya tidak itu pembelajaran.
fokusnya pada solusi. Bagaimana solusi dari apa yang sudah dianggap. Tak perlu membahas kamu kemarin itu biasanya kayak gitu ya. Terus ya kalau salah-salah kita itu dari gitu. Sama, saya salah siapa gitu. Emosional. Kalau lagi marah itu diungkit semua diungkit keluar semua. Ya sabar cowok. Iya. Jadi fokusnya pada solusi. Jadi kita fokus pada solusi. Jadi jangan salah itu terus. Apa solusinya? Restitusi itu niatnya untuk mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya supaya dia bisa bergabung lagi di kelasnya, bisa bergabung lagi belajar, supaya dia merasa nyaman. Tidak dicap, kamu nakal, kamu anaknya malas. Dicap, kamu anaknya suka bolos. Ini itu terusan yang nempel ke dia. Atau kamu karena kamu nakal, akhirnya tidak ada yang menuhin. Harapannya restitusi itu berlanjut. Nah, ini segitiga restitusi yang bisa kita lakukan. Ada 3 tahap kalau melakukan restitusi itu. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas, kemudian nanti di waktu menstabilkan identitas itu kita harus meyakinkan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Cowok, cewek pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau cewek yang salah pasti sebabnya cowok. Gitu ya? Iya kan? Iya, jadi kalau cowok yang salah, ya memang cowok salah gitu kan. Kalau cewek yang salah, penyebabnya cewek. Kalau cewek yang salah di cowok, gitu ya. Sering gitu. Cowok sendiri salah. Hah? Cowok sendiri salah. Nah, kita menstabilkan, kita juga bisa mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi supaya dia merasa tidak merasakan bersalah, bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya. Kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan apa alasannya. Setelah dia senang, stabil, tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan, dia tahu bahwa dia tidak sendiri yang pernah melakukan kesalahan itu, terus kita tanya latar belakangnya apa alasannya. Terus nanti kita sampaikan juga ada nggak cara ya misalnya dia butuhnya kesenangan atau tadi ya dia kesenangan ternyata dia sebalun itu kan salah berarti. Ada nggak cara yang lebih shopping kan gitu atau apa gitu. Kemudian yang terakhir itu kita menanyakan keyakinannya. Jadi kalau di kelas, karena kan keyakinan kelas kan udah kita susun bersama, udah kita sepakat nih. Kita tanya nih, apa keyakinan kelas yang ada? Apa yang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Dia ingatkan. Tadi dia sudah mengakui kesalahannya, kemudian kita ingatkan apa kesalahan keyakinan kelas yang sama-sama kita yakini. Makanya ini selalu. Kemudian kita tanyakan, dia itu ingin menjadi orang seperti apa? Terima kasih. Ada pencerahan? Walaupun sedikit ini diskusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan berkah. Kita adalah orang yang kita sayangi. Dan kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mana dan apa yang kamu lakukan? Saya ke kantin untuk sarapan. Mana melakukan kesalahan? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Baik Pak. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Saya Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Melakukan hal tersebut. Saya khawatir tidak kebagian nasi di kantin karena kalau tidak sarapan buat saya ambil. Setiap siswa perlu hadir tepat waktu dan mulai besok saya akan membawa bekal dari rumah dan akan selalu mengingatkan teman-teman saya supaya datang tepat waktu. Baik, semoga kamu mendapat pelajaran bermakna dari kesalahan ini. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum.